Untuk tahu di mana Elam dan Asyur, kita perlu baca Kejadian 9. Ini harus cari tahu dari bapaknya dulu, Sem, Ham, dan Yafet. Apa yang terjadi dengan mereka? Di Kejadian 9, suatu hari Nuh itu lagi, udah setelah banjir turun, Nuh itu lagi kerja di ladang, kerja, capek. Kira dia menghasilkan banyak anggur, terus dia minum anggur itu dan dia mabuk. Dibilang di sini, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Dan setelah itu Ham datang, masuk ke tendanya, dan Ham lihat. Terus kenapa gitu? So what's the big deal? Bapaknya mabuk dan bapaknya masuk, dan dia ngeliat bapaknya lagi telanjang. Itu kayak ngeliat aib bapaknya gitu ke zaman itu. Dan habis itu apa yang Ham lakukan? Ham kasih tahu saudara-saudaranya, Sem and Yafet, bapak lagi telanjang di kemah. Ham bukan melindungi papanya gitu. Ham malah menceritakan aib papanya kepada saudara-saudaranya. Kayak belakangan ini juga Tuhan ngomong gitu. Banyak anak-anak Tuhan yang suka bergosip. Oh, saya sharing, alasannya gitu, termasuk gua. Oh, saya sharing, saya perlu sharing ini, menceritakan keburukan orang lain. Tahukah Anda, kabar buruk nyebarnya lebih cepat daripada kabar baik. Dan Ham menyebarkan kabar baik tentang papanya. Tapi lebih hebatnya lagi kalau kita baca Kejadian 9, apa respon Sem dan Yafet? Mereka gak berkata apa-apa. Mereka gak senyum, mereka gak ketawa, mereka gak jawab apa-apa. Mereka ngambil kain, mereka jalan mundur, mereka tutupi papanya yang mabuk. Mereka gak lihat ketelanjangan papanya, mereka gak lihat ayah papanya. Tuhan cuma bilang, gak banyak anak-anak Tuhan yang meresponi gosip seperti itu. Gak ada komentar, gak ketawa, gak senyum, gak ikut-ikutan, bahkan gak ngomong apa-apa. Dia hanya balik dan dia menutupi aib papanya. So what? Setelah itu Nuh bangun, Nuh sadar apa yang telah Ham lakukan terhadap dia, dan Nuh marah besar. Anehnya, kalau kita baca Kejadian 9 ayat 25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah loh, kok Ham yang salah, Kanaan yang dikutuk? Siapa Kanaan? Kanaan itu anak keempat dari Ham. Ham punya ada 4 anak. Nanti kita baca. Kanaan itu anak keempat Ham. Kenapa dia yang dikutuk? Kenapa bukan Ham yang dikutuk? Ada orang bilang, oh karena Nuh gak tega sama anaknya, dia kutuk cucunya aja, yang cucu keempatnya, cucu paling bungsu dari Ham. Nah terus gue mikir gitu, ini kayak aneh banget. Dia cuma lihat ke aib bapaknya telanjang, udah gitu diceritain ke saudaranya, dikutuk anaknya, kutuk sampai keturunan berikutnya. Serius banget gitu. And kalau gue baca gitu yang gue dapet, kenapa Kanaan yang dikutuk? Kenapa Kanaan anak keempat yang dikutuk, anak paling bungsu? Karena mungkin hari itu Ham gak cuma lihat aib papanya. Mungkin hari itu Ham memotong alat kemaluan Nuh. Atau mungkin juga Ham tidur dengan Nuh, sodomi Nuh, papanya sendiri. Dia menghilangkan kesempatan Nuh untuk memperoleh anak keempat. Makanya Nuh mengutuki anak keempat dari Ham, supaya Ham gak punya lagi keturunan setelah itu. Mungkin belum tentu. Itu yang gue dapat. Makanya kalau baca ini perlu benar doa gitu, minta Roh Kudus yang jelasin. Kalau nggak Roh Kudus yang jelasin, nggak mungkin ngerti. Terus apa hubungannya gitu?